Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indri Shalom Putri Tumengkol dengan NIM 230240069 dari kelas 5 TI 3 dan kali ini saya akan membuat video mengenai materi metode weighted product. Nah, di sini kita akan mulai dengan pengertian dari metode weighted product, yaitu metode ini merupakan salah satu analisis kebutuhan multi kriteria atau dalam bahasa Inggris disebut multi kriteria decision analysis atau MCDM. Nah, metode weighted product adalah metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut. Pada metode ini, rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Jadi, weighted product menggunakan operasi perkalian bukan penjumlahan seperti metode lainnya. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke rumus utama, yaitu rumus vektor S. Nah, di sini saya akan baca dan jelaskan rumus ini, yaitu ada SI sama dengan produk dari J sama dengan 1 sampai N dari XIJ dipangkatkan WJ. Dan penjelasan setiap simbolnya yaitu SI yaitu nilai vektor untuk alternatif ke I, di mana I adalah nomor alternatif. XIJ nilai alternatif ke I pada kriteria ke J. Dan WJ yaitu bobot untuk kriteria ke J, dan P simbol untuk perkalian berurutan, kemudian ada J sama dengan 1 sampai N. Ini dilakukan untuk semua kriteria dari kriteria 1 sampai kriteria ke N. Nah, syarat pentingnya di sini total semua bobot harus sama dengan 1 atau ditulis sigma W J sama dengan 1. Setelah mendapatkan vektor S, kita akan menghitung nilai preferensi menggunakan rumus. Nah, di sini rumusnya VI atau vektor I sama dengan pembilang, yaitu produk dari J sama dengan 1 sampai N dari XIJ dipangkatkan WJ dibagi dengan penyebut produk dari J sama dengan 1 sampai N dari XJ dipangkatkan WJ. Keterangannya, XJ di sini menunjukkan nilai ideal atau nilai referensi untuk kriteria ke J. Dalam praktiknya, rumus ini sering disederhanakan menjadi vektor I sama dengan SI dibagi jumlah semua vektor S dari alternatif 1 sampai alternatif M. Berikut adalah 4 langkah utama dalam menerapkan metode weighted product. Langkah yang pertama yaitu kita harus pastikan bobot dan kriteria yang ada dengan membuat tabel kriteria. Langkah kedua, melakukan pembobotan dengan memastikan total semua WJ sama dengan 1. Langkah yang ketiga, menentukan nilai vektor S untuk setiap alternatif. Langkah keempat, menentukan nilai preferensi vektor I dengan membandingkan setiap SI terhadap total S. Dan sekarang kita akan menerapkan metode ini pada studi kasus nyata. Kita akan memilih restoran terbaik dari 3 pilihan. Data restoran pertama yaitu ada Ungkek Restoran dengan nilai C1 42, C2 66,000, C3 60, C4 75, C5 2,355. Data restoran kedua yaitu ada Amin Restoran dengan nilai C1 sama dengan 50, C2 90,000, C3 72, C4 60, C5 1,421. Dan ada data restoran yang ketiga yaitu ada Epi Restoran dengan nilai C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, C5 2,585. Dengan kriteria di sini C1 sebagai kualitas makanan, C2 harga makanan, C3 pelayanan, C4 suasana, dan C5 jarak.
Dan selanjutnya di sini kita masuk pada tahap pertama, yaitu menentukan bobot untuk setiap kriteria. Skala penilaian 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Dan bobot yang ditentukan W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2. C1 kualitas makanan yaitu 5, C2 harga makanan yaitu dengan bobot yang ditentukan 3, C3 pelayanan 4, C4 suasana 4, C5 jarak dengan bobot yang ditentukan yaitu 2. Nah, dan di sini kita juga perlu mengklasifikasikan untuk jenis kriterianya. Di sini kriteria benefit C1, C3, C4 adalah kriteria keuntungan ditandai dengan tanda plus. Tinggi lebih baik. Dan ada kriteria cost, C2, C5 adalah kriteria kerugian, ditandai dengan tanda minus. Nilai lebih rendah, lebih baik. Dan di sini ada tabel data lengkap dari ketiga restoran. Mari kita baca tabel ini. Alternatif R1 yaitu ada Ungke Restoran dengan C142, C266,000, C3 sama dengan 60, C475, C5 2,355. Alternatif R2 ada Amin Restoran C150, C290,000, C372, C460, C5 1,421. Alternatif R3 ada Epi Restoran C163, C291,500, C365, C480, C5 2,585. Selanjutnya di sini kita masuk pada tahap kedua yaitu ada normalisasi bobot. Rumus normalisasinya WJ sama dengan WJ dibagi jumlah semua W dengan perhitungan total bobot 5 tambah 3 tambah 4 tambah 4 tambah 2 dengan hasilnya 18 dan perhitungan setiap bobot ternormalisasi W1 sama dengan 5 dibagi 18 sama dengan 0,28, W2 sama dengan 3 dibagi 18 sama dengan 0,17, W3 sama dengan 4 dibagi 18 sama dengan 0,22, W4 sama dengan 4 dibagi 18 sama dengan 0,22, W5 sama dengan 2 dibagi 18 sama dengan 0,11. Jadi bobot ternormalisasi kita adalah 0,28, 0,17, 0,22, 0,22, dan 0,11. Dan kita verifikasi 0,28 tambah 0,17 tambah 0,22 tambah 0,22 tambah 0,11 sama dengan 1. Dan lanjut di sini kita masuk pada tahap ketiga yaitu menghitung vektor S dengan rumusnya. Di sini sudah ada dan perhitungan S1 yaitu Ungke Restoran. S1 sama dengan 42 pangkat 0,28 dikali 6.000 pangkat 0,17 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 75 pangkat 0,22 dikali 2,355 pangkat 0,11. Hasil dari S1-nya yaitu 1,1694323. Perhitungan S2 yaitu ada Amin Restoran dengan S2 sama dengan 50 pangkat 0,28 dikali 90.000 pangkat 0,17 dikali 72 pangkat 0,22 dikali 60 pangkat 0,22 dikali 1,421 pangkat 0,11 dengan hasil S2 yaitu 1,220425997. Dan perhitungan S3 ada Epi Restoran
S3 sama dengan 63 pangkat 0,28 dikali 91,500 pangkat 0,17 dikali 65 pangkat 0,22 dikali 80 pangkat 0,22 dikali 2,585 pangkat 0,11. Hasil dari S3 yaitu 1,266262785. Kita masuk pada tahap keempat, yaitu menghitung nilai preferensi vektor I. Dengan rumusnya vektor I sama dengan SI dibagi S1 tambah S2 tambah S3. Perhitungan total S sama dengan 1 tambah S2 tambah S3 sama dengan 1,1694323 tambah 1,220425997 tambah 1,266262785 dengan hasil 3,656121082. Perhitungan vektor 1 ke restoran V1 sama dengan 1,1694323 dibagi 3,656121082. Kemudian selanjutnya kita masuk pada perhitungan V2, yaitu ada amin restoran. V2 sama dengan 1,220425997 dibagi 3,656121082. Hasil dari V2 0,334. Perhitungan dari V3 epi restoran. V3 sama dengan 1,266262785 dibagi 3,656121082. Hasil dari V3 yaitu 0,346. Hasil akhir dari perhitungan preferensi, nilai preferensi V1 sama dengan 0,320. Ini V1 ke restoran, V2 0,334 yaitu ada amin restoran, dan V3 0,346 epi restoran. Kesimpulan, berdasarkan penerapan dari metode weighted product yang dilakukan terhadap 3 alternatif restoran, dapat disimpulkan bahwa epi restoran menjadi pilihan terbaik dengan nilai preferensi tertinggi sebesar 0,346. Hasil ini diperoleh melalui proses perhitungan matematis yang sistematis dengan mempertimbangkan 5 kriteria penilaian, yaitu ada kualitas makanan, harga makanan, pelayanan, suasana, dan jarak. Metode ini mampu memberikan solusi yang objektif dalam pengambilan keputusan multikriteria, di mana seluruh alternatif dievaluasi berdasarkan bobot preferensi yang telah ditetapkan. Urutan peringkat yang dihasilkan menempatkan epi restoran di posisi pertama, disusul oleh amin restoran dengan nilai 0,334 dan ungkek restoran dengan nilai 0,320. Dengan demikian, rekomendasi pemilihan epi restoran sebagai yang terbaik telah melalui analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan demikian video saya mengenai metode weighted product. Terima kasih sudah menonton.